Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya bersama kami pada pagi hari ini dalam saat teduh. Mari kita, sebelum mulai saat teduh ini, kita mau siapkan hati. Kita mau mulai dengan doa pembuka. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, ini kami anak-anak-Mu kembali hadir pagi hari ini untuk kami boleh mengikuti saat teduh pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama karena Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Bapa, kami percaya firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau hadir Bapa, walaupun hanya sebatas media online, tapi kami tetap mempercaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Berkati kami Bapa, satu persatu yang hadir pagi hari ini, untuk kami boleh mengalami lawatan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang beracara dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Kami mau serahkan saat teduh pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Beracaralah dari awal hingga akhir, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Baik dalam saat-saat suka ataupun duka, kita percaya apapun kondisi kita tetap mau percaya Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita mau bersyukur untuk hari yang baru, satu hari baru yang boleh Tuhan tambahkan dalam hidup kita ini. Mari kita menyatakan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kita katakan sekali lagi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya apapun kondisi hidup kami, Engkau tetap ada dan kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Biarlah kami mau menyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Biarlah kami boleh selalu melihat bahwa rencana-Mu indah di dalam setiap jalan hidup kami. Engkau ada di setiap jalan hidup kami. Kami mau selalu mencari Engkau. Hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan kita atas Dia, karena Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kita mau mencari kerajaan-Nya, kebenaran-Nya dalam hidup kami. Mari kita mau bawa hati kita saat ini kepada-Nya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita rindu untuk mengundang Dia dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkaulah segalanya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, biarlah kami boleh terus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Ora baranala sera baranala o, yara baranala, yara baranala o, ora baranala sera. Engkau yang kami sembah dan kami puji. Yara baranala Atas Malaysia dari atas Malaysia mereka atas Malaysia mereka atas Malaysia mereka atas mereka atas Malaysia 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 mereka atas Shikira baranalawi, shikira baranalawi, shikira
Mari saat ini kita mau hening, kita dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, di situ Engkau hadir di dalam setiap puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu setiap dari kami pagi hari ini. Bapa, Engkau juga rindu. Engkau juga tahu kami rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Ci Teresia Asien, ke tengah-tengah kami. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan Ci Asien. Biarlah Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Ci Asien katakan hanyalah benar-benar berasal daripada Roh Kudus-Mu. Dan kami semua Bapa, berikan kami yang hadir di sini hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini bacaan diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia, dan bahkan orang itu berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, dalam Injil hari ini, di dalam Lukas 14 ayat 25, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sana dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dengan memiliki harapan untuk mendengar sabda, harapan untuk kesembuhan, dan harapan-harapan lainnya. Melihat banyak orang berduyun-duyun mengikutinya, Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar mereka tentang syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus. Dalam Lukas 14 ayat 26, dikatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini, Yesus tidak bermaksud menghapus perintah Allah yang keempat, yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi Yesus lebih menekankan pentingnya seorang murid memiliki komitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Pengertian sepenuh hati adalah hati yang taat dan tulus mengasihi Yesus. Relasi kekerabatan tetap ada tanpa menghalangi relasi dengan Tuhan dan kerajaannya. Dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak akan menjadi muridku. Dalam Injil ini, Yesus mengungkapkan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari tanpa bersungut dan berbantah, dan setia mengikuti Yesus. Dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Di sini Yesus menginginkan kita bahwa untuk menjadi muridnya, kita memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia ini, yang merupakan titik kelemahan kita sebagai manusia. Menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menyembah Yesus, dan mengikuti Yesus dari dekat sebagai murid, berarti kita menghayati apa yang dihayati Yesus. Ia juga yang ingin kita hayati dalam hidup kita dengan sepenuh hati. Orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan di dunia ini hendaknya mengedepankan Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa yang kita ikuti ialah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Mengedepankan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai arah dan tujuan tindakan kita setiap saat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dalam doa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk bisa mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Rela memikul salib dan memiliki sikap lepas bebas dari belenggu harta dunia, sehingga bisa berjumpa denganmu. Tuhan Yesus, berkatilah dan lindungilah kami semua yang hadir di sini. Janganlah Kau lepaskan tangan-tangan kami ini daripada tangan-Mu yang besar. Berkatilah dan lindungilah juga seluruh tim pelayan KPH dan keluarganya, dan Pak Paulus Civila beserta anak-anaknya. Kiranya kami semua dalam penyertaan-Mu selalu, dan hanya kemuliaan-Mu sajalah yang bekerja atas diri kami ini. Tuhan Yesus, mohon berkat dan penyertaan-Mu juga Tuhan, dalam aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami
seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau sertakan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Lau, boleh tolong backup nggak? Laptopnya kepenuhan. Nggak bisa foto. Oke, bentar ya. Yang pertama ada 2 layar ya. Pertama dulu 1, 2. Oke, bentar ya, agak lama. Satu lagi ya, bentar. Oke, yang kedua ya, sorry agak lama juga sih. 1, 2. Oke, makasih semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih.